지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya teman-teman sudah menyempatkan untuk hadir bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, jadi pagi ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya, agar kita bisa saling mengenal, kemudian juga kegiatan ini bisa berjalan dengan efektif, alangkah lebih baiknya kita perkenalan lebih dulu ya. Ya. Oke, nah sistem perkenalannya, jadi yang pertama akan dimulai dari saya. Saya akan menyebutkan nama dan juga warna kesukaan. Kemudian orang kedua akan melanjutkan dengan mengulangi nama dan warna kesukaan orang yang sebelumnya. Bagaimana? Sampai sini paham ya teman-teman? Paham. Oke. Perkenalkan, nama saya Aulia Nazwa Azahra. Warna kesukaan saya putih. Aulia Nazwa putih, Putri Widyaningsih hitam. Aulia Nazwa Azahra putih, Putri Widyaningsih hitam. Desi Arba Amelia coklat. Aulia Najwa putih, Putri Widya hitam, Desi Arba coklat, satu Nurfatiah krim. Aulia Najwa putih, Putri Widya hitam, Desi Arba coklat, satu Nurfatiah krim, Ahmad Effendi biru. Aulia Nazwa Azahra putih, Putri Widyaningsih hitam, Yesi coklat, satu krim, Ahmad biru, Silvi pink. Awa putih, Putri Widya hitam, Yesi coklat, satu krim, Rahmat biru, Silvi pink, Karisa coksu. Awa hitam, Putri Widya putih, Desi coklat, satu krim, Rahmat biru, Silvi pink, Karisa coksu, Putri orange. Oke, saya ulangi ya teman-teman. Putri Widya hitam, Yesi Arba coklat, Tati Nurfatihah krem, kemudian Rahmat Effendi biru, Sylvia Amelia pink, Arisa Utami coksu, dan Putri April orange. Nah, oke teman-teman, kita semua udah saling kenal ya satu sama lain. Oke. Nah, sebelumnya saya mau tanya, di sini ada yang pernah ikut kegiatan bimbingan kelompok? Belum, pertama kali. Belum, jadi semuanya pertama kali ya? Iya. Wah, antusias sekali kalau begitu. Nah, oke teman-teman, karena di sini belum ada yang pernah ikut bimbingan kelompok, saya akan sedikit menjelaskan dulu apa itu bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok adalah kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, yang dimana kegiatan tersebut adalah proses bantuan yang diberikan dalam bentuk kelompok. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang, yang dimana di dalamnya ada seorang PK atau pimpinan kelompok, yaitu konselor, saya sendiri, dan juga anggota kelompok, yaitu teman-teman sekalian. Nah, dalam bimbingan kelompok ini, teman-teman memanfaatkan juga yang namanya dinamika kelompok. Apa sih dinamika kelompok itu? Yaitu teman-teman diharapkan untuk aktif dalam berpendapat, kemudian mengemukakan ide secara terbuka, menanggapi, kemudian juga bertanya secara sukarela seperti itu. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk mengembangkan potensi teman-teman dan juga keterampilan teman-teman dalam berkomunikasi secara aktif. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, dalam bimbingan kelompok ini, topik yang dibahas adalah topik atau tema yang berada di luar diri anggota kelompok. Seperti itu. Jadi bukan permasalahan pribadi, tapi merupakan topik yang sedang hot, yang sedang viral, atau yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di khalayak ramai.
Seperti itu ya teman-teman. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Nah, oke teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya handphonenya, kemudian tas atau buku, alat tulis dan yang lain sebagainya bisa dikebelakangkan terlebih dahulu supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lebih efektif ya. Oke, sudah semua ya? Di sini sudah rapi. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Semoga kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian juga mendapatkan hasil yang maksimal. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, oke teman-teman sekalian, topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini merupakan topik bebas. Jadi, teman-teman ada yang ingin mengusulkan pendapat topik apa sekiranya akan kita bahas? Izin berpendapat, Ya, silakan. saya mengajukan opsi tentang bullying. Nah, oke, bullying ya, bagus sekali pendapatnya. Kemudian yang lain ada yang ingin mengajukan juga? Saya Ya, silakan. kalau saya pengen kita bahas hari ini yaitu tentang bunuh diri. Bunuh diri. Wah, ya ini juga sedang cukup ramai-ramainya ya. Selain dari itu ada lagi yang ingin pendapat? Silakan. Kalau saya mau berpendapat, saya mengusulkan tentang KDRT. KDRT, wah kekerasan dalam rumah tangga ya. Oke. Yang lain ada yang ingin berpendapat lagi atau mengusulkan topik yang akan kita bahas? Silakan. Saya setuju dengan opsi dari Ais. Setuju dengan topik dari kayak berarti bunuh diri ya. Oke, satu afirmasi untuk bunuh diri. Yang lainnya? Setuju dengan pendapat dari Bunuh diri. Oke, dua afirmasi ya untuk bunuh diri. Kemudian Kak Putri, bagaimana dengan Kak Putri? saya setuju dengan pendapat kasih KDRT. Nah, Kak Rohmat nih, belum kita dengar pendapatnya ya. Menurut Kak Rohmat, topik apa sih yang sekiranya asik nih buat kita bahas hari ini? Yang asik ya, kalau menurut saya bunuh diri lebih asik. Bunuh diri ya. Kok bukan bunuh dirinya yang asik maksudnya, tapi topiknya Iya, pembahasannya. Nah, oke teman-teman, tadi udah ada 3 ya topik yang diajukan. Yang pertama ada bunuh diri, kemudian ada bullying, ada juga KDRT. Nah, jadi yang banyak diafirmasi oleh teman-teman sekalian yaitu adalah bunuh diri ya. Jadi mungkin topik pertama yang akan kita bahas adalah topik mengenai bunuh diri. Bagaimana teman-teman semua, setuju? Setuju ya? Nah, oke, kayak sih bisa tolong dijelaskan kenapa mengusulkan topik ini? Oke, jadi gini Pak, seperti yang kita tahu ya, di zaman sekarang gitu kan, entah ada orang dewasa atau orang remaja yang melakukan tindakan bunuh diri. Nah, penyebabnya itu banyak, entah dari misalkan lingkungan dan lain sebagainya. Nah, saya tuh pengen kita membahas secara tuntas gitu, bagaimana solusi dan bagaimana mencegahnya gitu. Oke, iya benar banget ya apa yang dikatakan Kak Yesi. Selanjutnya Kak Putri, bagaimana menurut Kak Putri? Kenapa sih topik ini penting untuk kita bahas? Kalau menurut saya benar apa kata kayak tadi, karena kan banyak juga ya mahasiswa yang tinggal sendiri gitu, ngekos gitu kan. Bahkan kemarin kan sempat rame gitu kan di media sosial. Karena kenapa saya bilang penting, karena kan kita gak tahu ya beban seseorang itu seberat apa gitu. Nah jadi kita bisa sedikit-sedikit gitu tuh kayak buat mengetahui juga apa sih sebabnya penyebab dia bisa mengakhiri hidup dia gitu dan bagaimana cara kita menghindari hal tersebut gitu, supaya kita gak ngelakuin hal tersebut. Bagus banget ya pendapat dari Kak Putri tadi. Selanjutnya, lain ada yang ingin berpendapat mengenai kasus bunuh diri ini? Saya juga sependapat kan tadi dengan jadi ini kan sekarang emang benar ya lagi viral banget, lagi sedang ramai banget diperbincangkan sama orang-orang. Karena saya rasa topik ini tuh sangat penting gitu loh. Gimana sih caranya gitu supaya orang-orang ini
terhindar dari pikiran untuk bunuh diri. Yang lain dari lagi? Saya di sini biasanya Boleh. tadi kan mengenai bagaimana cara mengatasi bunuh diri. Nah, kita harus tahu dong faktor-faktor apa yang kita hindari agar kita tidak terjadi bunuh diri. Menurut teman-teman, bagaimana sih faktor apa sih faktor yang menyebabkan seseorang itu bunuh diri? Silakan yang lain. Ada yang ingin menjawab? Saya boleh. Mungkin salah satu faktor utamanya tuh dia kayak gak punya teman buat cerita gak sih? Jadi dia tuh apa-apa mendem sendiri gitu. Iya gak sih? Iya, kalau dari saya sih itu kayak jelas ya. Mungkin juga ini yang ngasih kebanyakan juga kalau seumuran kita ya, anak remaja itu kebanyakan juga banyak soal percintaan ya. Ya, sebenarnya juga masuk gitu loh. Ya, misalnya hatinya rapuh gitu kan, ditinggal nikah tadi, udah diputusin apa kan gitu. Jadi dia tuh pikirannya, gue tuh udah nggak ada yang sama, dia nggak ada yang deket gitu lagi loh gitu. Jadi gak ada bukti semangat kali ini. Dia untuk mengambilnya. Nah, bagus banget ya pendapat dari Kak Silvi tadi, benar banget, relate sama yang apa yang kita tahu. Selanjutnya yang lain ada yang ingin menanggapi? Arahmat nih, kita dengar suaranya. Iya. Jadi menurut saya pribadi ya, bunuh diri adalah hal yang fatal lah sih. Soalnya ya kalau udah habis bunuh diri ya nggak ada kehidupan lagi gitu dia. Kalau misalkan orang yang seperti itu ya dia masih bisa diobatin dan bisa mungkin kehidupan aktivitas kembali kan. Sedangkan kalau misalkan bunuh diri ya dia udah benar-benar nggak mau ada kehidupan lagi gitu. Jadi ya kita adanya apa sih, kita harus membantu ya agar tidak terjadinya tidak banyak yang ini yang bunuh diri gitu. Oke, benar banget Arahmat. Teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi apa yang dikatakan Arahmat? Ya, saya setuju ya apa yang dikatakan Ahmad. Jadi orang yang melakukan tindakan bunuh diri itu istilahnya capek gitu ya, capek gitu akan dirinya sendiri gitu. Nah, mungkin menurut orang yang ingin bunuh diri, nah bunuh diri itu adalah solusi bagi dia. Nah, saya tuh pengen bagaimana agar kita tuh cara merubah pola pikirnya itu agar tidak langsung menerus langsung pengen bunuh diri gitu Kak. Oke, bagus banget ya apa yang dikatakan sama Kak Yesi. Gimana tuh menurut teman-teman dari apa yang dikatakan Kak Yesi? Oke, Kak Putri nih belum kita dengar suaranya. Bagaimana menurut Kak Putri? Iya, tadi sih mau ikut menambahkan jawaban-jawaban dari pertanyaannya kata aku, kenapa sih orang itu faktor yang latar belakang seorang memilih untuk bunuh diri gitu. Kalau menurut saya pribadi, kurangnya kesiapan mental seseorang dalam menghadapi satu masalah itu membuat seseorang itu tidak berpikir jernih gitu, tidak ada jalan keluar. Jadi jalan keluarnya ketika ini yaitu bunuh diri. Namun yang pengen saya ketahui lagi, sebenarnya cara menguatkan mental seseorang itu agar tidak berpikiran ke arah sana itu seperti apa ya? Menguatkan mental tidak mengajarkan. Nah, oke, bagus sekali pertanyaan dari Kak Putri. Jadi seperti apa sih gitu ya untuk menguatkan mental itu? Oke, Mungkin dari saya ya, kita mungkin bisa mencoba terbukalah sama teman gitu, sama orang sekitar kita. Ya kan bercerita apa yang kita rasakan, yang minimal utarakan lah gitu ya. Walaupun misalkan tidak ada feedback dari teman orang yang kita ceritakan, ya minimal kita sudah mengeluarkan emosi kita gitu. Ya itu akan mengurangi emosi kita sendiri gitu. Itu dari saya. Gimana teman-teman? Oke, yang lain nih, Bapak silakan. Saya juga sependapat dengan saya sih. Jadi orang yang mempunyai masalah kan, dia itu orang yang bunuh diri kan orang yang mempunyai masalah. Nah, kayaknya orang yang bunuh diri ini masalahnya itu kayak dipendam sendiri gitu kan. Jadi mereka tuh bingung cari solusinya apa sih gitu tuh. Jadi mereka jalan satu-satunya untuk bunuh diri, kayak gitu kan. Nah, benar sih kata kayak sih, itu kita harus terbuka satu sama lain, minimal lah sama orang terdekat. Tuh.
Oke, bagus banget pendapat Mas karena Tapi menurut aku lebih ke nanya sih, bunuh diri itu perilaku yang nggak bertanggung jawab nggak sih, atau gimana ya? Soalnya kayak dia lari dari masalah. nah, oke, bagus sekali pertanyaannya. Teman-teman, silakan ada yang ingin menjawab? Apakah bunuh diri itu berarti dia tidak bertanggung jawab? Silakan, Kak Silvi ingin menanggapi? Izin masuk ya. Mungkin ya, pasti termasuk yang nggak bertanggung jawab ya, karena kan dia harusnya belum mati gitu ya, belum mati hari itu, tapi dia udah memutuskan untuk mati kan, apa ya, maksudnya kayak ada yang tugas-tugas yang belum diselesaikan tapi dia tinggalkan untuk dia memutuskan untuk bunuh diri gitu. Juga tadi sependapat dengan kayak itu sama kata tuh, kita tuh harus lebih terbuka ya, karena nggak mungkin ya setiap orang nggak punya satu orang yang deket gitu loh, maksudnya pasti ada, setiap orang tuh ada aja yang di dekat gitu, satu minimal satu, nggak mungkin satu orang tuh nggak ada yang deket sama satu orang gitu loh. Mungkin yang lainnya Oke, bagus sekali pendapatnya dari Kak Silvi. Nah, belum dengar pendapat dari Kak Tarisa ya? Silahkan dari Kak bagaimana? Kalau menurut saya ya bunuh diri itu bukan tidak bertanggung jawab, mungkin dia nggak punya solusi kan, dia nggak punya solusi untuk permasalahan dia, jadi jalan satu-satunya itu ya dia cuma bunuh diri gitu. Terus saya juga sama sependapat juga kayak si kata sama Silvi, bahwa bunuh diri ini kita, sebelum melakukan bunuh diri ini kita cara satu-satunya itu ya kita harus meluapkan emosi kita sama satu orang gitu. Maksudnya bukan meluapkan emosi, kita harus cerita gitu loh, supaya kita bisa meluapkan emosi, dan jangan sampai melakukan bunuh diri. Oke, bagus banget pendapatnya dari Kak Tarisa. Kak Putri, bagaimana kalau menurut Kak Putri sendiri? Kalau saya sih setuju ya sama Tarisa. Bunuh diri itu bukan lari dari tanggung jawab gitu, tapi ya emang dia tuh kayak nggak punya solusi dan nggak tahu harus lari kemana gitu untuk menghindari suatu masalah ini gitu, suatu masalah yang dihadapi. Jadi ya dia mungkin berpikirnya solusinya itu ya bunuh diri. Oke, bagus sekali pendapat dari Kak Putri. Kemudian mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau menanggapi? aku ingin bertanya sih ya, nih kan banyak nih ya orang yang bunuh diri itu, gimana sih caranya gitu ya, kita tuh agar kita tuh meminimalisir gitu tuh terjadi di Indonesia tuh terjadi bunuh diri gitu loh, karena setiap tahun tuh pasti banyak gitu loh yang bunuh diri gitu. Gimana sih caranya gitu? Oke, bagus sekali pertanyaan teman-teman. Silakan. Izin berpendapat, orang yang bunuh diri kan banyak yang masalah. Jadi setiap manusia kan pasti mempunyai suatu masalahnya. Nah, jalan tinggal satu-satunya sih jalan untuk seseorang yang tidak melakukan bunuh diri. Yang pertama yaitu menurut saya ya, kan dia kan punya masalah, minimal cerita sama orang yang terdekat. Yang kedua yaitu mencari kegiatan hal-hal yang positif yang menurut dia itu nggak bakal mikirin masalah tersebut gitu kan. Itu sih menurut saya. Oke. Kemudian yang lain, ada yang ingin menambahkan? Oke, Kak Putri, silakan. Jadi hasil itu tadi pertanyaannya kira sih cara meminimalisir atau kayak gini kan, sekarang tuh lagi banyak disangkut-pautin kalau misalnya seorang yang bunuh diri itu jauh dari agama, imannya lemah gitu ya. Dan nggak tahu itu riset atau apa, kalau memang itu benar ya berarti salah satu jalannya diajak dekat lagi ke agama, diajak lagi lebih legowo menerima takdir gitu, baik itu takdir yang baik maupun yang buruk gitu. Nah, saya setuju loh sama Kak Putri ya. Jadi kayak berarti orang yang pengen bunuh diri itu kayak misalkan jauh gitu loh dari agama, kalau agama apapun itu, kayak misalkan Kristen apapun itu, kalau misalkan yang merasa dekat sama Tuhan, gitu, yang merasa dekat sama Pencipta, orang tuh pasti bakal senang, aman, semuanya berpikir secara jernih gitu kan. Jadi apa namanya? Mungkin salah satunya itu coba dulu buat mendekatkan diri ke Tuhan gitu kan, ke
coba apa namanya itu menerima takdir gitu kan. Udah, itu baca. Oke, yang lain silakan, ada yang ingin menambahkan? Kak Rahmat nih, sepertinya ingin menambahkan dari tadi ya. Silakan Kak Iya. Saya setuju sih dengan Kak Putri Celia ya, kalau misalkan ya mungkin kurang juga pendekatan terhadap keyakinan seorangnya. Tapi menurut saya agar meminimalisir bunuh diri itu tergantung pada individunya. Apa sih adanya atau tidaknya itu, ada atau tidaknya tindakan bunuh diri itu kan dari diri sendiri gitu yang nimbulin. Nah, maka dari itu yang harusnya diminimalisir itu kayak beban-beban pribadinya gitu. Oke, bagus sekali pendapat. Izin mau nanya lagi ya. Menurut teman-teman semua nih ya, kalau edukasi itu tuh penting gak sih? Soalnya sejauh ini nih saya tuh belum pernah ngedengar gitu ya tentang edukasi tentang bunuh diri. Seberapa pentingnya sih menurut teman-teman semua? Menurut saya sih penting ya, kita harus mendapatkan sosialisasi juga apa nih penyebab dari bunuh diri, itu penting sih edukasi tentang bunuh diri. Pendapat saya sih. Kalau menurut saya sih ya penting karena untuk meminimalisir juga kan Ada sih. Ya, jadi penting ya. Bagaimana menurut pendapat yang lain? Menurut saya juga penting. Oke. Tadi apa yang Edukasi. Edukasi. Tapi ya kalau menurut saya mungkin harusnya mungkin ada beberapa program dari pemerintah gitu ya untuk apa namanya membuka agar kan remaja yang di masa-masa sekarang mentalnya terganggu semua ya. Makanya dari mental terganggu itu maka muncullah keinginan rasa bunuh diri. Nah dari mental dulu nih, misalkan dari program pemerintah dulu, misalkan pemerintah mengadakan apa namanya libur berapa hari gitu kan, libur berapa hari, terus apa sih namanya, Healing sementara gitu. iya ya gitu, pokoknya membuat mental para remaja zaman sekarang ini gitu kayak aman, tentram, damai gitu. sebenarnya sih emang gimana caranya sih buat mental kita tuh terjaga? Nah, ini Gimana? itu solusi sih. Poin 1 ya. Mental Apa aman. emang dengan uang semua terselesai? Kita bisa kayak healing ya, bahasanya kan bahasa remaja sekarang kan healing. Bisa healing kan butuh ya. Tapi saya nggak setuju. Soalnya kan maksudnya kayak bukan hanya orang yang nggak punya duit yang pusing, yang stres itu enggak. Kayak misalkan iya orang yang kayak orang-orang kayak miliarder, kayak istilahnya Raffi Ahmad itu pusing loh gitu, punya duit tuh pusing gitu kan. Banyak kerjaan sana sini malah jadi pusing jadinya gitu. Nah, oke. Bagus sekali kayak sih. Selanjutnya yang lain ada yang ingin menambahkan? Tapi menurut saya mungkin rasa aman tidak sih yang apa sih yang seseorang harus punya gitu, kayak pengen gitu loh, rasa aman gitu loh. Karena kalau misalnya udah ada rasa aman tuh kita tuh ya praktis mau ngelakuin sesuatu terus gitu, menurut saya sih gitu. Oke. Selanjutnya yang lain? Bagaimana menurut pendapat? Mau nanya, Ya, silakan. apa yang kalian lakukan ketika kalian melihat orang yang bunuh diri? Oke, bagus sekali. Kayak dari saya, pertama konsep kita nih, ada orang yang pengen bunuh diri, pertama jangan buat Ada panik. yang pengen apa yang udah? Menurut kakak. Kalau udah mati dong. Jadi ngomong Gue nanya ceritanya. Udah sih. Udah aja nggak usah kaku nggak apa-apa. Santai. Terus Pengen. Belum berarti. Sebelum berarti ketika masih ingin baru ingin gitu ya. oke, dari saya mungkin kayak pertama satu hal yang kita lakukan adalah apa sih namanya, nggak usah membuat bikin dia panik gitu. Nah kita lihat ya, misalkan gini, dilihat
itu apa gitu kan, kayak misalkan dielus di ini gitu, gak boleh mikir kayak gitu ya, diambil kan sesuatu yang bikin dia bunuh diri kan diambil gitu, kayak pisau apa segala macam gitu kan, diambil, gak usah kayak gitu cerita gini gitu. Dimasuk dong. Oh, mau nyangka dong. Enggak, betul dulu. Iya. Emang ada ya orang yang mau Kalau gue setahu gue ya, kalau yang mau bunuh diri Emang itu, ada orang yang mau bunuh diri kan? Gue mau bunuh diri nih. Emang ada? Tenang. kalau orang yang mau bunuh diri itu ya, tahu Rahmat, Orang pernah bunuh diri? tahu Rahmat, itu orang yang mau bunuh diri itu pasti menyendiri dulu. Dia nggak bakal kayak berarti dengan orang-orang yang Tiba-tiba mati aja ya, tahu tuh mati. Iya kan, rata-rata orang yang bunuh diri tiba-tiba Nggak mati dulu, kan. kan pertanyaannya kalau lihat kan, gimana, gue bingung. Itu sih kalau gitu ya. Kalau aku, Kalau itu berarti nggak kelihatan. Iya ya, benar ya. Iya, tapi berarti orang yang mau bunuh diri itu kalau misalkan dari dilihat itu ya itu hal yang apa ya, abnormal kali. Soalnya mana ada orang yang bunuh diri dia bilang. Dekat gitu loh. Soalnya ngelihat Maksudnya kok bisa tahu aja kamu gitu itu tuh. kalau misalkan dia mau bunuh diri gitu, kok bisa tahu? gini. Ya kan, takutnya mau takutnya gini, takutnya naik tangga terus dia mau loncat gitu tuh. Enggak. Kalau itu kalau Oh iya. Katanya yang di mall itu. Padahal itu di tempat ramai kan, di mall, di lantai kan, bahkan gitu, di kafe paling atas. Ya enggak sinetron gitu juga. iya enggak emang ada. Tahu-tahu kan orang dia ada kan. Tiba-tiba langsung loncat. Mahasiswa Semarang gitu. Iya, itu kan juga tempat umum kan, tapi kenapa nggak ketahuan, tahu-tahu di bawah? Mungkin gini ya, Gue kan pertanyaannya kalau kita melihat kita ya. jangan plot twist banget lah. Tiba-tiba mati ya itu Ya kalau gue misalkan nanya buat lihat mau loncat ke jurang gitu, tinggal tarik aja gitu. enggak sih, tapi kalau gitu Terus ikut ke bawah. dia belum mau. Oke, silakan kasih ke Udah jelasin ya. Mungkin aku sama kayak sih ya. Mungkin kalau misalnya kita melihat gitu tuh ya, kita aja jangan panik. Kalau kitanya panik, malah nanti yang dia ada langsung buruk, dia langsung jatuh gitu loh. Tapi seharusnya kita aja jangan panik gitu loh. Seharusnya ya. Seharusnya jangan panik. Iya, gitu ya. seharusnya. Tapi kebanyakan orang merasa ikut panik. Ya, masa mau diam-diam gitu. Gitu ya. Bukan gitu ya. Karena kan ya kalau misalkan dia dengar langkah kamu ngedeket ya pasti dia bakal langsung ini. Loncat kan loncat. Kok gini bang? Mau berpendapat dong? Ya. Nah, kalau misalkan menurut saya, kalau misalkan melihat secara langsung lah kayak bukan hal mustahil memang, cuman kayak mungkin ada beberapa. Tapi ada loh ciri-ciri orang yang pengen bunuh diri itu, kayak misalkan dia tuh kayak ngerasa kalau diajak apa tuh menyendiri gitu, menyendiri. Terus kalau misalkan lagi orang ramai pun dia kayak diam gitu. Orang yang pengen mengakhiri hidupnya itu pasti ada ciri-ciri gitu ya sebelum dia tuh pengen gitu. Pikirnya kalang kabut pasti gitu kan. Apa ngomong yang aneh-aneh atau yang aneh-aneh gitu. Kayak misalkan ngomong kayak gimana ya kalau misalkan besok gua nggak ada gitu kan. Pasti kayak gitu kan ngomongnya ngantuk kayak gitu itu loh. Tapi kayaknya yang bunuh diri itu udah pasti rencanain nggak mungkin satu hari doang kan, ini kayak sebelumnya gitu. Dia udah mikir matang gitu kan. Ya, dia pengen bunuh diri tuh, ya udah mikir ya ke belakangnya gimana, ya udah inilah gitu. Gitu. Iya benar banget. Nah, oke teman-teman. Jadi tadi proses komunikasi udah berjalan dengan seru banget ya. Banyak banget tentunya edukasi yang teman-teman juga dapetin. Nah, oke teman-teman, sekarang saya mau tahu kesimpulan apa sih yang teman-teman dapetin nih dari hasil bimbingan kelompok kita hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ya, silakan. Kalau dari saya ya, kan kalau ketika kita orang berada di posisi orang yang ingin bunuh diri, yang pertama mungkin kita yang betul apa yang kita diskusikan tadi, pertama yaitu luapkan emosi kita, bercerita kepada orang terdekat. Gitu. Nah kalau misalkan ketika kita di posisi sebagai teman, gitu, orang yang punya teman yang kayak kelihatannya pengen bunuh diri ya, kita deketin, terus kayak kita temenin, kita peluk dia gitu, kayak misalkan kayak rangkul gitu loh, kayak buat biar dia tuh merasa aman nyaman gitu kan, kayak berarti dia tuh mikir kayak masih ada lah di dunia yang peduli sama kita.
gitu. Oke, bagus sekali. Kemudian yang lain, ada yang lagi yang ingin menyimpulkan kegiatan bimbingan kelompok kita hari ini dari topik yang kita bahas? Oke, cukup ya teman-teman. Nah, benar banget apa yang akan disampaikan Kak Yesi. Mungkin teman-teman sesi bimbingan kelompok kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau tanya nih satu-satu ya dari kalian semua, apa sih kesan-kesan yang kalian dapetin nih dari hasil bimbingan kelompok kita hari ini? Mungkin dari Kak Putri dulu. Iya. Pertama kesannya ternyata bahas bunuh diri itu kalau dalam kondisi kelompok nggak semenyenangkan itu ya. Kalau kita cuma scroll atau cari tahu sendiri kan pada horor gitu, tapi kalau dalam setting kelompok ya ada ketawa-ketawanya aja tetap gitu. Itu sih kalau kesannya, berarti ada hal positif sebenarnya, bukan positif dalam pembahasannya ya, bukan dalam tindakannya. Terus hal kesannya ya kayaknya kita perlu research ya lagi, nggak cuma kayak sepengetahuan asal lewat aja gitu kalau soal kayak research. Kesannya kalau saya bimbingan kelompok pada topik pembahasan kali ini sangat seru ya. Terus kesannya mungkin ya kita harus lebih banyak searching lagi tentang edukasi bimbingan. Lanjut Kak Sakti. Kesannya itu seru banget ya, bisa ngobrol bareng, nambah wawasan gitu ya. Pesannya sih seberat apapun tugas kalian jangan sampai bunuh diri ya. Kita dulu. Oke, silahkan. Karena mau selanjutnya bagaimana kesan-kesannya? Pesan saya ya bisa seru gitu, bisa seru, ya bisa apa ya, ikut iya. Jadi kesan saya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini kayak seru gitu, terus ya kita bisa dapat wawasan ilmu. Iya ini Seru gitu deh. Kayak ngambang nggak sih antara seru dan tidak. ya gitu. Oke, selanjutnya Kak Tatu, bagaimana kesan-kesannya? Pesannya bimbingan kelompok pada kali ini seru, banyak relasi. Kesannya jangan lupa sholat biar enggak bunuh diri. Oke, dari saya kesannya yaitu saya sudah mendapatkan pengetahuan ya yang sebelumnya saya nggak tahu, jadi tahu gitu. Kesannya kayak bertambah nih wawasan saya gitu. Nah, pesannya semoga kita semua tidak berada di fase hal ini gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir Kak Putri, bagaimana nih kesan-kesannya? Pesannya kalau dari saya bimbingan kelompok ini seru ya, pembahasannya juga seru, terus bisa nambah wawasan, informasi dan pengetahuan baru gitu. Pesannya semoga kita terhindar gitu dari kelakuan yang buruk. Nah, oke teman-teman, terima kasih banyak atas kesan dan kesannya ya untuk bimbingan kelompok kita hari ini. Terima kasih juga teman-teman sudah berpartisipasi aktif sekali, sehingga suasana bimbingan kelompok kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga seru tentunya. Nah teman-teman, gimana nih bimbingan kelompok luar? Tadi kan masih ada 2 topik tuh yang belum kita bahas. Nah kira-kira kapan waktunya menurut kesepakatan teman-teman kita melaksanakan bimbingan kelompok selanjutnya? Minggu depan. Nah minggu depan ya, di hari yang sama, Iya. Janji ya. di hari yang sama dan juga jam yang sama. Dan menurut tempat gimana? Apa di Sini aja. oh di sini? Di tempat yang sama. Soalnya ada Oke. Oke, berarti bimbingan kita sepakati ya teman-teman, bimbingan kelompok selanjutnya kita adakan di minggu depan dengan jam dan juga tempat yang sama. Ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya hari ini. Terima kasih juga untuk segala pendapat dan juga sharing sessionnya. Mungkin kita akhiri bimbingan kelompok kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Baik, saya selaku pimpinan kelompok mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati di jalan semuanya. Terima kasih.